Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Syamsul Arif, MPD, dan juga Ibu Lasena Syalagan, MPD. Saya Esther Mariam Silaban dengan NIM 220111015 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Adapun judul dari laporan PTK yang sudah saya unduh adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin tahun pelajaran 2019-2020 yang diteliti oleh Adi Wahyudi Noor SPD. Baiklah, di sini yang pertama yang akan saya sampaikan adalah apa yang dilakukan si peneliti sampai merumuskan masalah. Permasalahan dalam PTK ini adalah terkait belum optimalnya kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang ditemukan bahwa guru masih terikat pada pola pembelajaran tradisional dan monoton. Kondisi seperti ini dapat menghambat para siswa untuk aktif dan kreatif sehingga menyebabkan rendahnya kualitas siswa. Sistem pembelajaran dengan pendekatan tradisional yang masih diterapkan guru tidak mampu menciptakan anak didik yang diidamkan. Hal ini dikarenakan dominasi guru dalam pembelajaran dengan pendekatan tradisional ini lebih menonjol dan dikuasai guru, sehingga keterlibatan siswa kurang mendapatkan tempat. Guru lebih mendominasi sebagian besar aktivitas proses pembelajaran sehingga para siswa di sini cenderung pasif. Ada dua faktor yang ditemukan si peneliti yang menyebabkan siswa kurang optimal dalam materi menulis teks eksplanasi. Faktor pertama itu ada faktor internal. Terlihat pada siswa yang kurang memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ada faktor eksternal. Ini muncul dari pemilihan strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru ketika mengajar. Dari permasalahan yang sudah ditemukan ini, penulis menawarkan solusi untuk menggunakan model permainan kata, di mana ini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Tetapi dalam rumusan masalah yang saya teliti atau yang saya baca, di sini peneliti tidak menjelaskan penelitian yang relevan dengan model permainan kata ini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Dan juga di sini saya tidak menemukan dalam rumusan masalah ini alasan yang kuat si peneliti mengapa dia memilih model permainan kata ini sebagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, kecermatan si peneliti dalam menyusun kajian teori. Terkait dengan kecermatan si peneliti terhadap penyusunan teori ini, saya pikir si peneliti di sini sudah cermat, karena teori yang digunakan dalam penelitian ini sudah relevan dengan topik penelitian. Teori yang dipilih penulis adalah hakikat, teks eksplanasi, dan permainan kata. Ini sudah relevan dengan topik permasalahan, di mana tadi topik permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Akan tetapi, walaupun teori yang dipilih si peneliti sudah relevan, tetapi teori yang digunakan dalam penelitian ini belum mutakhir, karena teori yang dipilih si peneliti tidak disertai dengan pendapat-pendapat ahli. Ada juga beberapa saya temukan pendapat ahli, tetapi tahun penelitian dengan pendapat ahli ini terlampau lama. Selanjutnya, pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data ini dijabarkan si peneliti bahwa penelitian ini menggunakan teknik observasi dan juga teknik tes. Tetapi di sini saya tidak menemukan si peneliti menggunakan
tes seperti apa, apakah dia berbentuk uraian atau pilihan ganda. Ini merupakan salah satu kekurangan dari penelitian ini. Kemudian di instrumen pengumpulan data ini menggunakan pedoman observasi, silabus, RPP, penilaian, dan dokumentasi, di mana di dokumentasi ini bisa berbentuk video ataupun foto. Untuk selanjutnya adalah mengenai prosedur penelitian. Di sini peneliti menggunakan 2 siklus, di mana pada siklus pertama dan kedua ini adalah terdapat perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Di sini peneliti sudah menjelaskan tahapan-tahapan pada setiap siklus. Pada tahap perencanaan di siklus pertama ini, peneliti melakukan yang pertama itu membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian membuat lembar pengamatan, selanjutnya membuat alat evaluasi. Kemudian di tahap pelaksanaan ini, peneliti memberikan tindakan, yaitu memberikan pembelajaran menulis teks eksplanasi melalui permainan kata. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan 3 kegiatan. Yang pertama itu di kegiatan awal. Di sini dijelaskan mengenai gambaran singkat di pertemuan siklus 1, di mana pada kegiatan ini yang dibahas yaitu mengenai topik permainan kata, jenis bisik berantai, dan juga close wasana. Selanjutnya di kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru menjelaskan materi teks eksplanasi, kemudian melakukan tanya jawab dengan teori teks eksplanasi, kemudian guru di sini membentuk kelompok. Kemudian setelah guru membentuk kelompok ini, guru meminta siswa untuk berdiri berjajar sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu guru mengawali dengan membisikkan sebuah kalimat tentang peristiwa atau dengan topik peristiwa banjir. Ini dilakukan pada pertemuan pertama, di mana yang dibisikkan kepada salah satu anggota kelompok. Setelah itu dari kalimat penjelasan yang diberikan guru tadi, kemudian siswa yang tadi ini membisikkan kepada teman kelompoknya apa yang telah dibisikkan guru. Setelah itu, dari kalimat penjelasan ini, siswa tersebut atau siswa yang terakhir dalam kelompok itu akan menjelaskan jawabannya, yaitu tadi mengenai topik peristiwa banjir. Kelompok yang menjelaskan dengan tepat akan mendapatkan poin. Setelah selesai permainan tadi, yaitu bisik berantai ini, kemudian siswa ditugaskan oleh guru untuk mengerjakan soal. Kemudian di tahap kegiatan inti ini, tahap terakhir ini, masing-masing siswa ditugaskan untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Kemudian di tahap pelaksanaan ini ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, guru mengumpulkan lembar jawaban siswa tadi, kemudian memberikan penguatan terhadap simpulan dan refleksi. Selanjutnya, guru melakukan penilaian siswa, dan terakhir, guru mengucapkan salam penutup. Selanjutnya, di siklus pertama pada observasi atau pengamatan. Pada tahap pengamatan ini, peneliti bertindak sebagai observer. Di sini peneliti bertugas mengamati kegiatan pembelajaran dengan mengisikan lembar observasi yang sudah disusun sebelum dilaksanakannya kegiatan penelitian ini. Ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Kegiatan belajar ini sudah menggunakan metode permainan kata tadi. Ini digunakan untuk membantu siswa agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis teks eksplanasi. Di tahap terakhir ada refleksi. Pada tahap refleksi ini, hasil dari refleksi pada siklus 1 adalah meskipun masih terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam menulis teks eksplanasi, akan tetapi penerapan permainan kata pada siklus ini
sudah berjalan dengan cukup baik. Ini terlihat pada antusiasme yang ditujukan siswa dalam mengikuti pembelajaran serta penguasaan materi. Dengan permainan kata ini, pelajaran menulis teks eksplanasi ini menjadi kondusif. Ini dijelaskan si penulis dengan data hasil belajar siswa dalam bentuk tabel, di mana melalui permainan kata ini ditemukan dari data tabel tersebut bahwa 16 siswa dari 26 siswa ini sudah tuntas dalam menulis teks eksplanasi, di mana nilai tertinggi pada siklus pertama ini adalah 90. Kemudian di siklus 2 ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan siklus 2 ini, dia memfokuskan pada pokok pembahasan menulis teks eksplanasi. Di tahap pelaksanaan ini, sama seperti di siklus 1. Tetapi bedanya kan tadi pada tahap pertama ini di siklus 1 itu yang menjadi topik permainan kata itu adalah bisik berantai dan close wacana. Akan tetapi pada siklus kedua ini yang menjadi topik permainan kata yang dipilih adalah menyusun kalimat dari kata akhir dan memasangkan gambar dengan teks. Kemudian pada tahap pengamatan di siklus kedua ini dijabarkan dalam bentuk tabel, di mana dalam tabel tersebut dituliskan ada 2 indikator. Indikator pertama itu menjelaskan bahwa siswa mampu menjelaskan teks eksplanasi, dan indikator kedua ini siswa mampu menulis teks eksplanasi dengan benar. Dari pengamatan hasil siklus 2 ini, pembelajaran teks eksplanasi melalui permainan kata ini ditemukan meningkat. Kemudian tahap terakhir adalah tahap refleksi. Di sini dijelaskan bahwa penerapan permainan kata menuntut peran aktif siswa, baik dalam kerja kelompok maupun individu, dibuktikan dengan perolehan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Ini dijabarkan juga dalam bentuk tabel data hasil belajar siswa pada siklus 2, di mana mengalami peningkatan dari siklus pertama tadi, bahwa di siklus 2 ini sudah terdapat 23 siswa yang sudah tuntas dalam menulis teks eksplanasi dan nilai tertingginya adalah 95. Sementara di siklus pertama tadi kan bahwa yang ditemukan itu jumlah siswa yang tuntas dalam menulis teks eksplanasi itu sebanyak 16 orang. Kemudian nilai tertingginya adalah 90. Nah, dari siklus 1 dan siklus 2 ini ditemukan peningkatan banyaknya siswa yang sudah tuntas dan nilai tertinggi siswa dari proses siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan teknik permainan kata. Selanjutnya adalah yang terakhir ini, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini tidak dijabarkan si peneliti, dia menggunakan teknik analisis data apa dan menggunakan teori siapa. Akan tetapi dari data yang saya lihat dalam penelitian ini, di sini penulis sepertinya menggunakan teknik analisis data kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data kualitatif dilihat dari hasil observasi yang dijabarkan oleh si penulis. Kemudian untuk data kuantitatif bisa dilihat dari data nilai siswa, yaitu pada siklus 1 dan siklus 2 yang dijabarkan tadi. Kemudian dalam penelitian ini penulis menjabarkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, di mana grafik tersebut menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa mulai dari prasiklus sampai prasiklus 1 sampai prasiklus 2. Baik, sekian pemaparan materi tentang penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.